Kalau kasar tuh berarti lebih empuk apa lebih kenyal? Komposisi tepungnya itu sangat sedikit sekali. Terus kita pakai daging pilihan. Cita rasa bakso urat ini nendang di lidah. Nendang ini bibinya. Saya kalau bakso ini ada 5 outlet ini, Mas. Oh, berarti ada yang lain. Kalau bakso ini kata-kata kalau ini berarti ini mengandung yang lain ini. Ada yang lain, ada usaha yang lain. Apa ini usaha yang lain? Iya. Kalau mau cari tulang rusuk yang hilang, datang ke bakso urat Mas Nando. Mantap. Menabung itu pangkal kaya, saya tidak percaya. Kalau menurut saya meningkatkan penghasilan tuh baru pangkal kaya. Nah itu mungkin gimana caranya? Apa itu rahasia? Halo guys, selamat datang di Hype Techno Podcast Edition. Podcastnya anak muda Indonesia. Ini adalah episode ke-34 guys. Masih bersama saya, Anthony Skywalker. Ya guys, di episode ke-34 ini kita kedatangan seorang tamu, seorang pebisnis kuliner ya yang sudah melalang buana guys. Ya, kita sambut Bapak Suratno alias Haji Nano ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana apa kabar nih? Wah, Alhamdulillah. Ya. Sehat-sehat. Ini terima kasih banget ya Pak udah mau main ke sini ya. Iya, sama-sama. Jadi saya panggil Pak Haji Nano aja ya, lebih keren ya. Boleh. Nggak, saya mau tanya, kok namanya keren banget ya. Memang namanya Pak Suratno, tapi nama artisnya Haji Nano ya. Nama artis ya. Iya. Keren banget guys. Kalian nggak punya nama artis ya? Kamu punya nama artis ya? So awalnya gimana Pak? Kok namanya Haji Nano, panggilannya gimana? Iya, jadi nama Nano itu sebenarnya nama panggilan sejak kecil. Itu dari orang tua. Waktu itu kan manggilnya cuma pendek aja, Suratno, Nano gitu aja. Oh. Jadi sampai sekarang saya bikin brand itu. Oh, bikin brand ya. Nah, ini guys ya. Jadi Pak Haji Nano ini punya bakso ya. Punya bakso. Maksudnya apa ini? Istilahnya restoran bakso ya, gitu ya. Bakso urat Mas Nano. Wah, ini guys, bakso urat Mas Nano. Jadi ini bakso urat ya. Iya. Bedanya bakso biasa sama bakso urat tuh apa, Pak? Iya, kalau bakso biasa itu kan cenderung halus ya. Kalau urat ini kan cenderung kasar ya. Lebih enak. Saya lebih seneng yang kasar. Oh, itu kalau yang kasar-kasar tuh berarti urat ya. Betul sekali. Oh, terus apa lagi yang membedakan? Nggak ada lagi. Apa lebih dagingnya lebih apa ya? Rasa kalau kasar tuh berarti lebih empuk apa lebih kenyal? Jadi yang membedakan bakso kita dengan yang lain, kalau bakso urat ini komposisi tepungnya itu sangat sedikit sekali. Terus kita pakai daging pilihan, sehingga cita rasa bakso urat ini nendang di lidah. Oh, nendang di lidah ya. Nendang di ini bibinya. Jadi keren banget. Yang kalau banyak dagingnya tuh pasti enak banget ya. Enak banget itu biasanya. Nah, kalau kita ngomong produk ya nanti dulu ya. Nanti kita akan sampaikan ya jenis-jenisnya apa. Nah, sekarang saya mau itu awalnya mendirikan Bakso Nano itu gimana sampai berbisnis Bakso Nano? Dimulai dari apa kaki lima apa? Ya. Jadi awalnya Mas, saya ini sebenarnya pedagang keliling. Oh, pedagang keliling. Iya. Dagang apa, Pak?
waktu itu pertama dagang rujak manis itu Mas. Oh itu ya senenganku. Nyari buah rujak manis, tukang buah biasanya. Ya, yang potong-potong tuh jadi plastik itu, terus sama bumbu itu. Oh, keliling itu. Iya, keliling saya. Oh, berapa lama itu? Itu 2 tahun waktu itu Mas. 2 tahun, terus saya keliling. itu udah usaha sendiri apa ikut orang apa istilahnya kalau usaha sendiri. Usaha sendiri ya itu. Ya. Usaha sendiri ya, luar biasa ya. Yeah. Jadi mulainya dari dagang buah, rujak manis ya. Terus kemudian waktu itu saya kan punya cicilan sepeda motor ya waktu itu ya. Ketika rujak manis itu ketika cuaca terang, cuaca nggak hujan, itu kan lumayan waktu itu. Ya. Tapi ketika hujannya saya sempat ngenes di pinggir pos kamling waktu itu karena tidak laku dalam sehari. 1 hari tuh nggak ada yang beli. Iya. 1 aja nggak ada beli. Ya, itu guys. Itu suka dukanya orang dagang ya. Pasti ngalami. Kalau saya itu dulu bukan pasti kan ngalami gitu ya. Kita dagang tuh nggak ada yang beli ya. Kalau saya dulu itu dari karyawan punya gaji gede, terus saya pindah jadi pengusaha, wirausaha. Sebulan cuma dapat 50.000 dari yang gaji 9 juta. Ya tapi itu memang yang harus yang harus kita risiko yang harus kita ambil ya. Ya itu kan namanya istilahnya perjuangan ya. Tapi kalau enaknya usaha sendiri itu kan kita bebas dari orang, nggak diperintah-perintah ya. Mau kerja mau mulai kapan, mau libur kapan, terserah kita. Pokoknya libur nggak dapat duit kan ya. Iya, sama betul. Hujan nggak dapat duit ya. Jadi gitu ya. Nah terus setelah itu gimana? Ya, jadi habis itu saya berpikir waktu itu jualan apa ya yang ketika panas hujan itu laku. Akhirnya saya waktu itu terindra berpikir itu. Terindra ini keren lagi nih bahasanya, terindra. Ya. Jadi saya memutuskan untuk jualan pentol keliling waktu itu. Oh, pentol keliling. Iya. Ya. Itu yang kayak yang di jalan-jalan itu ya? Betul. Ada yang gede, ada yang kecil gitu. Iya. Tapi kalau daerah sini emang enak-enak ya pentol daripada daerah yang di Surabaya itu. Iya betul. Di sini lebih enak ya, memang di sini jago pentol. Nah, terus setelah itu pentol, jualan pentol itu gimana? Wah, perkembangan bisnisnya gimana? Jadi alhamdulillah sesuai harapan. Ketika hujan pun pentol itu tetap jalan. Nah, itu apa sih yang membedakan? Karena kan kalau pentol waktu hujan itu kan orang hujan kan butuh anget-anget. Oh gitu ya. Kamu kalau hujan butuh anget-anget kan? Anget-anget bojomu kali ya. Ya jadi kalau hujan butuh anget-anget ya. Iya. Oh kalau rujak adem ya Pak? Iya, kalau hujan kan orang nggak mau makan. Tapi padahal kalau buah itu bagusnya ya adem loh, fresh loh ya. Tapi memang cuaca ya. Nah, terus itu berjalan berapa lama? Iya, jadi saya waktu itu jualan pentol keliling itu 3 tahunan itu Mas. 3 tahunan. 3 tahunan. 3 tahunan. Iya. Ya. Terus perkembangannya apa? Merasa gitu-gitu aja apa gimana? Jadi 1 tahun itu saya tetap dorong ya. Kemudian yang 2 tahun saya jualan pakai sepeda motor. Oh, pakai sepeda motor. Iya. Oh, berarti ada perkembangan ya? Iya. Oh, itu udah bisa nyicil motor berarti? Sudah lunas akhirnya. Dari pentol itu ya? Iya, dari pentol sudah menyelesaikan cicilan saya waktu itu. Kalau saya nyelesain cicilan motor dulu dari ngojek, Pak. Dari ngojek saya nyelesain cicilan motor. Jadi 11-12 lah. Ya. Nah, terus mulai ke bakso nano atau gimana? Iya. Jadi memang setiap usaha itu pasti kan mengalami proses Mas ya. Kita berawal dari proses. Jadi ketika saya itu jualan keliling itu sehari itu
terasa capek ya. Jadi ketika saya pulang itu terasa jauh. Oke. Iya. Kemudian saya Kok bisa begitu? Terasa jauh tuh gimana? Karena muter ya. Iya. Sebetulnya nggak jauh, tapi muter-muternya itu apa gimana? Apa memang apa Pak Nano memang kalau jualan itu jauh kemana-mana? Apa rutenya memang jauh? iya lumayan jauh. Lumayan jauh ya. Jauh. Jadi kalau pas pulang tuh terasa jauhnya itu. Terasa remek ya. Iya. Remek. Ya, terus. Ya sehingga saya berpikir seandainya ya? saya jualan pakai sepeda motor, mungkin ini lebih enak di pekerjaan dan tidak menguras tenaga terlalu banyak. Oke. Kemudian bisa meningkatkan omset penjualan. Oke. Oh ini ngomongnya saya ekonomi guys. Ngeri sedap ya. Ya, terus apa yang ada di pikiran setelah itu? Ya. Jadi setelah itu saya tahun 99 ya. Tahun 99 itu saya terjadi kecelakaan, Mas. Oh, kecelakaan ya. Jadi motor saya yang untuk jualan pentol itu ditabrak sama mobil waktu itu. Oh ya. Iya, sehingga terjadi kebakaran pada sepeda motor. Oh. Ya. Kemudian kuahnya itu mengenai separuh tubuh saya. Oh yang ya, saya pernah lihat kayaknya ada bekasnya di sini ya. Oh, itu karena peristiwa itu ya? Iya. Oh ya, sama lah Pak 11-12. Ini saya masang CCTV, kena HCL ini. Oh gitu. Sininya uratnya keluar semua ya. Ya, risiko profesi. Nah, terus apa yang Bapak alami setelah itu? Jadi ketika terjadi kecelakaan itu, saya harus dirawat di rumah sakit. Rumah sakit ya. Kemudian selama 16 hari. Kemudian saya pulang ke desa saya, Mas. Oh, ke desa. Iya, saya pulang ke desa. Ya. Saya itu merasa trauma. Oh, trauma untuk naik motor gitu. Ya trauma jualan pentol. keliling, iya. Oh, sampai saat jualannya trauma ya. Kok kesiram air panas lagi gitu ya. Oh alah. Terus ngatasi traumanya gimana setelah itu? Iya, jadi saya akhirnya berpikir kepengen pindah usaha waktu itu. Iya. Jadi usaha, akhirnya saya berpikir usaha apa yang cocok untuk saya. Ya akhirnya sesuai dengan mungkin bidangnya ya, dari perpentolan kita naik level ke perbaksoan. Perbaksoan pakai kuah gitu ya. Nah, oke. Dan jualnya kita mangkal. Ya, itu sebetulnya ada berkah juga ya di situ ya. Ya memang dibalik suatu musibah itu kadang itu jalannya Allah mungkin untuk membuka pikiran kita untuk kira-kira begitu ya, bener nggak sih? Iya betul. Ya, jadi kalau nggak ada musibah itu mungkin nggak kepikir juga kan, untuk apa? Untuk bikin yang permanen ya, istilahnya permanen ya, permanen. Nah itu mulainya di mana? Mulai apa? Bikin yang bakso permanen, warung ya istilahnya. Iya, warung. Warung ya, itu gimana? Di mana? Jadi pertama saya nyewa tempat itu. Ukuran 3x3 itu, Mas. Oh, 3x3. Iya, 3x3. Di Kebumas, di terminal taksi itu. Oh iya. Harapannya orang-orang yang naik taksi itu lihat warung bakso ya, lapar atau orang supir-supir taksinya juga yang makan gitu ya. Ya termasuk ya. Oke, berarti konsumennya ya jeli juga. Di situ kan banyak orang ngumpul ya. Iya. Itu berarti terminal taksi tempat banyak ngumpulnya orang. Nah, di situ berapa lama sudah istilahnya memulai usaha itu berapa lama sampai ini? Jadi saya di terminal taksi itu sekitar 4 tahun, Mas. Jadi tahun 2000 sampai 2004. Oke. Ya, terus setelah itu? Ya. Setelah itu saya buka lagi.
cabang di daerah Randuagung. Oh ya. Ya, depannya Makan Pahlawan. Makan Pahlawan Randuagung. Iya. Dekat Unmuh itu. Ya. Nah, berarti kalau bisa buka cabang ya setelah itu, setelah Iya. 4 tahun ya. Betul. Berarti perkembangannya bagus dong. Ya, alhamdulillah. Ya itu kira-kira apa yang membuat itu berkembang sehingga bisa bisa buka cabang baru lagi? Ya, jadi kita waktu itu kan ada isu di tempat usaha saya yang di terminal taksi itu. Ya. Itu ada isu mau dieksekusi. Oh, istilahnya lahannya dieksekusi. Iya. Karena sengketa katanya. Oh, karena sengketa Iya. gitu ya. Terus Dari situ misalnya saya ini nggak buka cabang, misalnya ini benar dieksekusi, saya kalau nggak buka cabang, saya nanti akan keliling lagi. kemana? Iya. Berarti sebelum itu terjadi langsung ya. Langsung buka cabang. Nah, itu kalau boleh tahu masalah pendanaan tuh gimana waktu itu? Ya, jadi saya itu selalu menabung Mas waktu itu. Saya menabung terus. Jadi tabungan saya akan saya buat modal lagi. Jadi saya waktu itu belum kenal perbankan ya Mas ya. Ya. Jadi, belum kenal perbankan belum ya. saya. Jadi itu cara Pak Nano mengembangkan bisnisnya ya, menabung ya. Terus sekarang sudah ada berapa outlet itu sekarang? Saya kalau bakso ini ada 5 outlet ini Mas. Oh, berarti ada yang lain. Kalau bakso ini kata-kata kalau ini berarti ini mengandung yang lain ini. Ada yang lain, ada usaha yang lain. Apa ini usaha yang lain? Iya. Ya tetap ada pentolnya yang dulu itu saya hidupkan lagi. Itu. Oh, yang pentol di jalan-jalan itu. Iya. Oh, berarti meng-hire orang ya? Mempekerjakan orang ya? Betul nggak? Betul. Terus suruh keliling gitu ya? Oh, enggak keliling. Jadi semua mangkal Mas. Oh, semua mangkal? Iya, semua mangkal. Tapi pentol? Pentol. Mangkalnya kayak mangkal-mangkal misalkan kayak di mana-mana gitu ya? Iya, jadi Bukan permanen gitu? Permanen? ada yang permanen. Ada di depan SMP 1 Gresik itu, Jaksagung itu yang permanen. Oh, itu mafianya jenengan juga. Situ itu ya. Terus Terus ada yang ada di teras Indomaret. itu yang khusus pentol tapi. Terus pentol ya. Oh iya. Kalau outlet restoran ada berapa? Ada 5 Mas. Ada 5 di mana Iya. aja? Jadi di Randuagung itu ada 2. Di depan Makam Pahlawan 1. Kemudian di depan perumahan Randuagung itu 1. Kemudian di GKB Jalan Kalimantan 189. Kemudian di PPS. Ya. Ini yang kemarin baru buka itu di Grace Mall Mas. Ah, Grace Mall ya? Iya. Di mall ya? Di mall, Wah, ya. luar biasa guys. Jadi kalian bisa kalau ke Grace Mall ya, langsung ke Bakso Urat Mas Nano. Mas Nano ya. Bakso Urat Mas Nano. Nah, ini kan tadi ceritanya singkat kan? Kayaknya kayak apa kok kayaknya gampang banget gitu loh. Ngembangin tiba-tiba ada 5, ada sekian. Itu cara mengembangkannya ya kiat-kiatnya tuh gimana? Kok bisa langsung banyak gitu? Setelah berapa tahun itu? Pak Nano? Jadi pertama itu nggak langsung jadi kayak gini Mas ya. Iya. Jadi Pastilah, pasti. Iya. Heeh. Jadi pertama itu saya itu punya suatu harapan dulu, punya impian dulu ya. Punya impian. Nah, itu guys, pentingnya impian sama harapan ya. Membangun impian dulu ya. Iya. Terus nggak boleh dilepas juga ya kan? Harus dikekep ya impian itu ya. Iya. Nah, ya terus gimana? Jadi Setelah impian? bagaimana saya bisa mewujudkan impian saya itu. Jadi itu kan memang butuh proses itu ya. Jadi saya selalu mengembangkan diri. Kemudian Mengembangkan diri itu dengan gimana? ya. Mengembangkan diri itu kan ada 2, makan banyak itu juga mengembangkan diri ya. Ya, jadi gimana mengembangkan diri, apa ikut pelatihan manajemen apa gimana? Saya nggak ngerti gimana. Ya, jadi banyak cara ya mengembangkan diri itu. Jadi kalau yang saya alami itu kita sering-sering kita minta sarannya kepada pengusaha-pengusaha yang sudah sukses. Oh iya, itu nempel orang-orang sukses ya.
Jangan nempel-nempel orang-orang gendut, ikut gendut nanti. Kayak iki ya Wifi, tambah gendut aja. Jadi gitu ya. Nah, terus apa lagi, Pak? Ya, seminar saya ikuti Oh, juga. seminar ya. Iya. Nonton YouTube nggak? Nonton pelatihan manajemen di YouTube gitu Boleh. ya. Boleh ya. Boleh, kayak gitu. iya. Jadi banyak cara ya untuk mengembangkan Cara, diri. Tapi iya. kadang kita juga bisa belajar dari orang-orang yang apa ya, yang kita nggak terpikirkan sama sekali ya, cara mengembangkan bisnis. Orang-orang yang di jalan kayak gitu kadang. Betul. Iya betul ya. Gitu ya. Kan pernah ngalamin hidup di jalan kan. Iya, Ya, saya betul. juga. Jadi kadang-kadang kita bisa mendapatkan banyak hal ya, manfaat Iya. dari ya, hidup di jalan itu dinamis guys. Sangat dinamis. Sampai ketumpahan kuah pentol. Iya. Kuah bakso. Nah, itu cara mendevelopnya ya. Nah, terus itu tadi satu persatu bikin itu. Kalau masalah ya kembali lagi, saya yang tertarik itu dari yang nggak ada pendanaan bisa ada pendanaan itu gimana caranya? Saya pengen tahu itu. Masa nabung tok? Nggak mungkin lah nabung tok. Kayak kalau orang nabung, saya tuh tidak percaya ya dengan Iya. prinsip menabung itu pangkal kaya. Saya nggak percaya. Kalau menurut saya meningkatkan penghasilan tuh baru pangkal kaya. Betul, Karena kalau kita cuma menabung tok, mau sampai kapan nabung? Betul. Nek penghasilannya cuma 100.000 gitu ya. Iya. Sebulan gitu. Kita nabung 50 contohnya. 50 mau dapat yang 5 juta ya lama banget nabungnya. Iya. Nah, itu mungkin gimana caranya? Apa itu rahasia? Gimana? Iya. Jadi gini Mas, jadi saya itu kan selalu bikin batu loncatan waktu itu. Jadi saya ketika punya usaha satu waktu di terminal taksi itu, saya itu nggak beli yang sifatnya itu benda yang tidak berkembang. Oke. Jadi aset yang bergerak lah, istilahnya gitu ya? Iya. Jadi saya beli aset yang bergerak. Ya, bergerak ya. Ya. Contoh itu properti gitu ya. Boleh. Ya, apalagi contoh emas gitu Tanah ya. kaplingan. Tanah kapling ya itu masuk properti lah ya, tapi Iya. belum jadi. Oh, berarti tanah kaplingan beli terus gitu Iya. ya. Nanti kan dia berkembang, nanti Iya, dijual lagi dijual gitu. lagi. Nah, itu guys. Nah, itu yang mau saya tahu. Jadi ada duit segini beli ini, nanti dia berkembang ya. Jangan Iya, beli mobil guys. Mobil tuh turun. Ya benar kan? Iya betul, mobil turun. Mobil tuh turun. Wes barang-barang yang sok-sok mewah itu turun. Iya. Bawa tas mewah, ya, jam tangan turun semua itu. Iya. Yang bergerak itu ya properti, emas ya. emas. Ya. Jadi itu termasuk yang Pak Nano lakukan ya Iya. untuk mengembangkan bisnis juga ya. Di samping fokus ke manajemen bisnisnya ya. Betul, Ya, betul. gitu ya. Nah, sekarang kita mau ke ini ya, ke lebih ke produknya bakso urat Mas Nano ya. Iya. Ya, kita ke bakso urat Mas Nano ya. Iya. Jadi lebih ya ini proses penggilingannya ya ini. Bisa dijelaskan nih gambarnya Pak Nano? Iya, jadi kita sudah punya penggilingan sendiri. Oh ya, mesinnya sendiri ya, Mesin punya sendiri. ya. Oh, itu guys, itu bener. Iya. Kanang pasar mana gas antri kok ngono. Wis gak level iku. Saya soalnya dulu pernah punya pasangan yang dodolan pentol juga. Jadi saya tahu kalau antri di pasar itu Iya. ya kan? Mesti ngantri gitu Iya. ya. Nah, ini jadi mesin ada sendiri. Iya. Terus ini ada yang berbahan stainless. Ini apanya nih, Pak? Jadi ini wajannya ini Wajannya. untuk pengadu adonan ini, pengadu daging ini. Oke, Iya. pengaduk daging. Apa pengaruhnya stainless sama yang nggak stainless itu? Kalau stainless ini kan sudah disarankan sama pemerintah Oh, berarti sudah standar. standar ya, Standar. kayak istilahnya ISO gitu ya. Betul, ya. Kayak ISO ya. Terus itu daging yang belum diolah yang sana ya, pojok Iya, itu ya. Itu yang baru dicinjang. Heeh. Ya, sudah dicinjang, kita kasih bumbu. Kemudian kita masukkan ini wajan penggilingan. Iya. Jadi dicampur di sini. Kemudian kita kasih es batu. Terus ada tepungnya. Ada tepungnya Iya. lah, dimek-mek gini. Dimek-mek itu yang paling menyenangkan gitu ya. Habis itu direbus ya. Betul. Ya, betul ya. Wis tahu wis. Nah, terus itu prosesnya ya, guys. Jadi higienis ya. Iya. Sesuai standar ISO. Betul. Ya. Terus kemudian punya mesin sendiri, guys. Jadi nggak antri, guys. Jadi kalau kalian bawa teman-teman kalian, mau party itu, wah,
100 orang, wow, ready Pak ya? Boleh, langsung ready, ya, langsung. pentol langsung tinggal giling, deng, selesai guys. Jadi mau 1000 orang, mau mantenan bisa guys, oke? Nah, ini terus menu-menunya apa nih Pak? Nah, ini menunya, ini bakso yang apa ini? Ya, jadi yang ini bakso kecil, bakso halus. Bakso, oh ini yang halus, Bakso halus tapi tetap kecil. urat ya? Enggak, Oh, enggak urat ini? halus Halus berarti yang lembut-lembut itu ya? lembut. Heeh. Biasanya disukai anak kecil sama orang tua ini. Oh yang sudah sepuh. Ya benar-benar. Yang untune entek kabeh. Aku bareng ini. Nah, terus ini apa namanya? Ini yang urat nih. Ya, itu yang urat itu. Oke, yang urat. Yang ya. kerot-kerot itu. Kerot-kerot ya. Jadi itu. Nah, Ya, ini. itu apa itu Pak? Yang itu Pak? Ini bakso rusuk ini. Oh, Iya, tidak rusuk. hanya tulang rusukku guys yang hilang guys. Di sini ada guys tulang rusuk yang hilang. Kalau mau cari tulang rusuk yang hilang, datang ke bakso urat Mas Nando. Mantap. Ini sama. Kalau ini yang gede ya. Itu yang jumbo itu. Jumbo ya. Iya. Iya. Itu ada isinya nggak? Ada isinya urat itu. Oh isinya urat ya, Iya. bukan yang beranak itu ya. Bukan. Ya. Jadi terus itu ya. Kalau itu jenisnya macamnya ada lagi yang model gitu. Apa namanya rusuk ya? Iya, bakso rusuk. Selain rusuk ada yang lain mungkin? Bakso campur ada siomay. Oh, siomay ya. Gorengan. Kok kau ono gambare belum Enggak. nggak masuk kemarin ya. Oh, nggak masuk. Iya, nggak masuk ini kayaknya. Ada yang siomay, ada yang ini ya. Gorengan. Ya bakso campur ya. Iya, ya. campur tahu. Nah, terus saya lihat juga ada ini ya. Iya. Mie Solo ya. Mie ayam Solo. Mie ayam Solo ya. Iya. Ya, luar biasa ini. Nah, kenapa kok ada mie ayam Solo ini? Iya. Ceritanya gimana? Jadi kalau bakso itu kan gandengannya kan biasanya mie ayam itu. Oh, karena sepasang kekasih ya, yang tak bisa lepas dari ini ya. Iya. Jadi ada mie ayam guys ya. Ini luar biasa. Porsinya kayaknya banyak ini. Iya, porsi Mengenyangkan. jumbo. Nah, terus dari segi minumannya ini, minuman apa ini kok ada dikemas-kemas ini? Ini kayaknya es degan nih. Betul nggak? Ya, es Degan. degan. Ada apa aja di situ? Ada es degan, ada es teh. Kemudian yang kuning itu es jeruk. Yang merah ini jus jambu. Jus jambu. Ya, terus kemudian yang hijau itu Jus jus alpukat ya? Oh iya, Iya. suka saya tuh ya. Yang belakang itu apa? Enggak ada ya? Sama aja ya? Sama yang, aja. yang putih ini? Itu Oh, jus anu sirsak itu. sisat ya? Iya. Oh iya. Sirsak. Ini es teh. Es teh ya. Koyok Milo ya. Coklat ini karena fotonya ini. Coklat ya. Iya. Jadi coklat. kayaknya ini ya. Berarti guys di situ juga ada minuman-minuman yang enak ya guys. Jadi kalau kalian pengen makan bakso sambil minum es degan, minum jus apokat, es teh, es jeruk, sama yang merah itu jus Jus jambu. jambu. Sampai apal guys ya. Ke sana guys ya. Bergegas ke sana, oke? Nah, ini tadi kalau kita ngomong menu-menunya ya. Jadi spesifik ya, menunya bakso, mie ayam, dan beberapa varian minuman. Kemudian selama Pak Nano ini mengembangkan bisnis, apa sih hambatan yang tersulit yang Bapak pernah alami dan bagaimana cara ngatasinnya? Iya. Jadi memang semua itu pasti ada hambatan itu, apapun itu. Jadi ketika saya memulai usaha dari waktu itu dari saya keliling ya Mas ya. Jadi dari keliling itu saya dorong rombong. Saya merasa kecapean waktu itu, terus kemudian saya berpikir bagaimana saya bisa meningkatkan usaha. Terus saya punya sepeda motor. Saya ngomong sama orang tua, Pak, sepeda motor mau tak buat jualan ya Pak ya. Saya bilang gitu waktu itu. Ya. Jadi orang tua itu karena orang desa Mas ya. Jadi melarang waktu itu, melarang keras. Untuk berjualan. Untuk berjualan keliling itu nggak boleh. Alasannya? Alasannya itu khawatir Mas. Oh, sakno. Khawatir nanti kalau di sana itu sepedanya hilang, kan gitu orang desa kan gitu ya. Iya. Khawatir nanti itu ada apa-apa di jalan. Iya. Iya, tapi saya kan punya pemikiran yang beda.
Ya, itu perbedaan orang yang mau melangkah bisnis sama enggak ya. Iya. Orang yang mau melangkah untuk berbisnis itu dia harus berani mengambil risiko. Betul. Kalau ngomong risiko tuh sebetulnya kita nganterin anak kita sekolah aja tuh risiko ya. Iya, betul. Kalau alasannya kayak gitu loh ya. Iya, betul. Khawatir ya. Iya. Enggak naruh sepeda motor di tempat sekolah terus kita tinggal makan bakso, sepedanya hilang. Ya kalau orang mikir kayak gitu ya, Yeah. kapan maju nih guys? Gitu. Yeah. Selalu ada khawatir. Kalau dicari-cari ya ada aja saya khawatir. Iya. Ya misalkan kayak Habibie nggak boleh kerja, khawatir apa? Terlalu banyak makan, nggak ada yang kontrol. Sebelahnya itu karena sebelahnya warung gitu, Yeah. makan terus ya kayak gitu. Nanti tambah gemuk ya. Kalau mau khawatir begitu ya, ya itu Yeah. risiko ya. Iya. Nah terus gimana cara membujuk orang tua? Jadi tetap Apa saya dibujui? Namanya membujuk ya dibujui. Iya. Jadi saya jelaskan kalau saya jualan pakai sepeda motor, Pak, saya bisa meningkatkan omset. Kemudian nanti bisa tenaga ini juga tidak terlalu soro. Tidak terlalu soro ya, Pak ya. Tidak terlalu apa bi bahasanya? Hah? Sulit. Ya sulit itu ambigu, sulit itu tidak terlalu ya wis ngono lah. Iya, Iya. membuang tenaga, ya. Tidak membuang tenaga. Sengsara. Sengsara. Sengsara Betul. membawa nikmat. Loh, aduh ya bener kan? Paling bener sengsara, Iya. sengsara membawa nikmat ya. Betul Terus sekali, ya. Jadi tidak terlalu sengsara, kemudian bisa meningkatkan omset. Akhirnya beliaunya juga setuju dan mengizinkan waktu itu. Berapa lama membujuk itu? Ya 1 minggu paling, Mas. 1 minggu ya, 1 minggu nggak lama lah. Saya mah bertahun-tahun dulu. Jadi memang biasanya gitu ya. Kita kalau punya impian itu terkadang memang guys orang-orang terdekat kita itu justru yang sebetulnya maksudnya baik. Iya. Tapi kadang itu ya menghambat juga ya impiannya. Betul. Kan sering kita dengar orang tua itu tidak melepas anaknya misalkan keluar kota, padahal dia mau bertarung istilahnya kan. Ya kalau nggak bertarung ya nggak bakal sukses. Di mana-mana orang sukses itu harus bertarung kan gitu Iya, ya. betul. Dia harus bertarung dan orang tua kan biasa ya khawatir ya. Menurutku sih terlalu berlebihan ya. Iya, betul. Terlalu berlebihan dan itu juga nggak bagus juga sih. Ya kita mendidik ya seininya lah. Sudah dipakem-pakemnya, setelah itu ya mestinya pasrah ya, dilepas itu kayak kalau apa anak-anak burung latihan terbang gitu ya, pasti jatuh-jatuh dulu tuh. Yeah. Sama ya, semua Yeah. kita juga gitu ya. Iya. Nah, itu kalau dari orang tua. Nah, mungkin ada hambatan yang lain. Misalkan nggak tahu dari lingkungan apa atau mungkin ada hambatan dari segi pendanaan pada awalnya atau gimana, saya nggak apa ada. Jadi ketika saya itu jualan keliling ke sepeda motor ya, Mas, itu sudah ada hambatan. Padahal waktu itu saya berpikir saya punya cita-cita yang besar, pengen punya usaha warung bakso itu sejak kecil. Saya berpikir gini, kalau hal segini sudah ada hambatan, saya pasti sukses. Saya malah berpikir positif. Oh iya, berarti bagus ya. Gitu. Iya. Ya itu kalau misalkan gini, pernah nggak misalkan ngalami sampai rugi gitu, terus apa namanya? Ya nggak tahu, ada orang nggak bayar apa gimana atau gitu, pernah nggak ngalami yang gitu, yang buruk-buruk itu? Waktu Yang membuat kita ya apa aja, kapan aja kan? Kalau menurutku kita di level manapun tuh kan pasti ada hambatannya ya. Iya. Ya pasti ada yang paling nggak enak lah gitu loh. ada lah. Ya paling nggak enak itu apa, Pak? Iya. Jadi waktu itu ketika jualan rame ya, ada seorang ibu-ibu yang datang marah-marah. Oh, Wonder Woman ini. Iya. Mana pesanan saya? Nah, Loh, ibu tadi sudah pesan. Sudah pesan. nah. Ini apa? Jadi ada orang itu ngaku-ngaku sudah pesan, marah-marah, kemudian minta kembali lagi, minta kembalian uang. Oh.
pinter, strategi itu. Itu mah ini ya, cari cara dia ya. Iya. Jadi ketika kita rame waktu itu kan nggak fokus lah, kita kan manual waktu itu Mas, Iya, jadi iya, nggak iya. tahu. Jadi ketika kita rame, sudah orang ngantri, ada orang kayak gitu ya, sudah kita layani aja, kita kasih aja. Ya, itu guys, makanya kalian butuh masang CCTV. Guys. CCTV kalau masang ya, tahu kan kemarin. Jadi Nggak memang, jauh-jauh. iya kan ya memang harus begitu ya. Iya betul. Saya pernah ngalami ya, ada sepasang itu berantem, sepasang Iya. suami istri berantem. Masalah itu masalah nyetok. Iya. Jadi di suatu toko gitu ya, mereka tuh berantemnya, lo enggak mas, ini tadi sekian, terus yang suaminya ngomong enggak ini gini, otot-ototan. Iya. Mungkin catatannya nggak bagus ya, Iya. terus nggak tahu dalam mencatat saya nih bro, Pak Bu, makanya butuh CCTV Bu. Gunanya bukan cuma maling toh, kita nyetok berapa ini bisa kelihatan ya toh. Iya, betul. Siapa yang ngambil berapa yang kan, Betul. semua itu gitu. Jadi Iya. ya itu namanya marketing guys, itu kesempatan masuk. Masuk. Nah, kalau Pak Nano ini udah tahu, kita udah ngobrol banyak ya Pak ya, Iya. soal marketing dan kita akan banyak kerjasama ya nanti ya ke Insya depannya Allah, ya insya itu ya. Nah itu barriers dan obstacle-nya ya. Nah itu berarti ya semua itu nggak mudah ya guys. Jadi ya itu tadi. Terkadang pasangan pun bisa jadi halangan. Terkadang Yeah. untuk bisa mengembangkan. Makanya kalau pilih pasangan itu yang saling support gitu ya. Iya. Saling support. Kalau sekarang support ya. Oh, support sekali istri support saya. sekali ya. Iya. Wah. Support. Anak berapa ya Pak ya? 2 ya. Anak saya 3 Oh sebenarnya. 3. Iya. Oh tadi yang difoto 2 ya. Iya, satunya kan masih bayi belum kefoto tadi. Ini produktif berarti. Gak cuman baksonya produktif berarti. Jadi istri support banget ya. Support banget. Ya, memang harus cari yang seperti itu ya. Iya. Support itu ya minimal tuh gak ganggu lah. Iya. Betul ya. Kita bisa ngelakuin apa yang kita mau ya. Betul. Ya, gitu ya. Kalau masalah cemburu biasa guys. Biasa. Apalagi Pak Nano makin sukses. Jadi kalau makin sukses banyak perempuan yang ngelirik-ngelirik. Hati-hati sama apa itu? Pelakor. Makin sukses, godaan pelakor makin banyak ya gitu ya. Tapi ya semua tergantung kitanya ya Pak Nano ya. Betul. Gimana kita menyikapinya ya gitu ya. Jadi gitu. Nah, terus mungkin buat ini Pak Nano ngasih apa ya semangat buat anak-anak muda yang memulai usaha, ngasih motivasi, kira-kira apa dari pelajaran yang Pak Nano dapat bisa disampaikan ke anak-anak muda? Ya, jadi pada kaum muda semua ya, jadi jangan takut untuk memulai usaha, Betul. karena ketika kita punya impian ya, ketika kita punya impian itu harus kita wujudkan. Jadi memang hal yang paling berat itu adalah ketika kita mau memulai. Betul. Ya, jadi ketika kita memulai pasti kan bayangannya Ya. nanti kayak apa. Iya, nanti nek ngene piye, nanti gitu piye ya. Iya. Sebenarnya dilakoni ya. Dilakoni aja. Bener. Dilakoni dulu aja. Betul. Jadi nggak boleh takut untuk mencoba dan ya sebetulnya kalau orang takut itu yang sudah punya bukan usaha. Banyak orang takut memulai usaha walaupun duitnya juga banyak. Betul. Ya, sebetulnya bukan masalah modal yang utama ya, betul. nyali ya. Nyali, betul. Jadi berwirausaha itu guys, itu nomor 1 tuh bukan masalah modal. Modal itu bisa dicari. Betul. Bahkan kita belum ada modal pun mau mulai bisa. Misalkan kita jadi marketing ya, tapi yang independen ya. Iya. Itu nggak perlu modal loh. Iya. Pasti dapat komisi loh. Betul. Komisi. Kalau mau bikin Iya. kan orang selalu mikirnya oh ya modal. Ya mulai dari situ dulu ya. Betul. Trust itu timbul, nanti Iya. akhirnya mikir yang lain lagi Iya. ya kan gitu ya. Jadi intinya nggak boleh takut, karena saya juga pernah ngalami Pak. Itu ngalami ketemu sama orang
dia itu profesinya udah direktur, levelnya udah nasional. Ngajak saya makan itu pertanyaannya cuma satu, ya apa caranya mulai usaha? Aku kaget dier. Wah, penghasilanmu lo jauh lebih besar dari aku bilang gitu. Kamu tuh kan levelnya udah nasional. Iya. Kamu mobil berapa, rumah juga udah berapa. Tapi takut memulai usaha. Iya. Karena apa? Takut kehilangan penghasilannya itu. Salah satunya kan risikonya iya, bener loh Pak? Betul. Betul loh, kan sama kayak waktu itu Pak Nano jualan apa? Rujak, tiba-tiba sehari nggak laku. Kita itu pasti ngalami kayak gitu. Betul. Ya. Kalau aku sih gini, sekarang udah udah pernah ngalami gitu. Paling pol kok ngalami maneh, wis seru rasane. Ya, kalau kita kan rasa takut itu sudah nggak ada yang tiap hari udah hidup dengan apa Pak? Tiap hari hidup dengan ketidakpastian, betul nggak? Betul sekali. Iya kan? Iya. Hari ini kita bisa makan enak, besok belum tentu. Iya. Ya, karena kita sudah terbiasa, akhirnya ya wis lah. Paling nggak makan besok. Gitu. Masa Allah sampai kayak gitunya ya? Iya. Pasti kan ada yang ngasih makan, masih ada gitu kan. Pernah nggak ngalami gitu? Di jalan gitu, terus ada yang ngasih makan gitu. Iya, pernah. Pernah. Iya, aku ya sering gitu. Ngecek tuh sering. Bahkan zamannya masih baru-baru ini ada ambulan PMI lewat gitu, dikasih nasi bungkus, lumayan alhamdulillah. Kalau dulu tuh rasanya kayak gimana gitu ya. Sekarang ya masih kayak gimana sih, nang masjid ya senengane ya oleh nasi bungkus diterima. Ya nggak Bi? Pokoknya Habibie. Jadi gitu ya Pak Haji Nano ya. Terima kasih ya Pak Haji Nano. Semoga makin sukses ya. Amin. Terus kita bisa bekerja sama seperti yang kita ngomong itu ya. Insyaallah ya. Kemudian guys, jangan lupa ya kalau yang terbaru outletnya di Grace Mall ya. Grace Mall ya. Di lantai berapa? Lantai 5 di food court ya. Di food court ya. Wah, food court mau makan bakso, langsung makan bakso urat Mas Nano. Betul ya? Betul. Ya, Iya. dijamin banyak dagingnya dan enak sekali ya. Iya. Nah, ini mana kaosnya Bi? Ya, ini guys, jadi kita ada kenang-kenangan buat Pak Nano. Nah, bisa dibuka Pak. Iya. Ini Terima adalah kasih. kaos Hype Techno ya. Nah, itu belakangnya ada QR code-nya. Jadi kalau di-scan iya. itu nanti langsung di-scan pakai HP, langsung masuk ke YouTube channelnya Hype Techno ya. Iya. Jadi guys, ya ini kalian juga bisa dapatkan ya kaos ini. Kita undi setiap 2 minggu ya. Ada syaratnya. Pertama itu harus subscribe Hype Techno YouTube channel. Kemudian follow IG-nya @hypetechnoindonesia. Kemudian kalian mention di postingan kaos ini yang ada di IG-nya Hype Techno Indonesia, mention 3 teman kalian untuk ikut bergabung di challenge ini ya. Dan yang terakhir, foto selfie, posting di akun IG kalian dan tulis saya mau kaos @hypetechnoindonesia ya. Itu ya guys ya. Nah, nanti deket-deket sama Habibie karena Habibie yang mengundi semua. Setiap 2 minggu guys ya. Oke guys, jangan lupa subscribe Hype Techno, kemudian like, share, bunyikan lonceng notifikasinya, dan ikuti semua segmen-segmen yang ada di Hype Techno YouTube channel. Terima kasih ya Pak Haji Nano udah main ke sini dan main ke sini lagi ya kalau ada promo yang lain ya produknya ya. Oke guys, saya Anthony Skywalker bersama Pak Haji Nano. Kita undur diri dulu, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye. Bye.